orang yang mengaku kompeten dalam bidang agama menjadi pujian orang. Nya, akhirnya kejeblok. Wah, iya mah Pak Ustad. Oh, iya mah Bu Ustazah. Terus we nukeun ka menjadi idola. Pek teh anjing pas janjian ngedet anjing. Ya, karena kita tidak bisa melihat di Facebook kecuali orang yang kenal. Makanya di Facebook atau di media sosial jangan baper. Jadi bahasanya gini. Ada domba. Domba makanan naon dek? Jukut. Rumput. Kenapa keluarnya tainya bisa lemes? Apa alasannya? Karena dicerna. Karena dikunyahnya lama. Dikunyahnya lama, baru masuk ke perut, dicernalah di perut gitu kan. Tulisanku begitu. Sama aja. Jangan langsung ditelan, dikunyah dulu, dipikir dulu. Makanya sancan nulis di medsos, pikirkan heula. Facebook geus bener. Apa yang kamu pikirkan? Oh, gue berpikir dulu nih, gue mau nulis apa nih, itu. Sekarangnya Muncul bahasa lagi nama kayak lebih bijak, ya kan? Nah, bijak itu sekarang banyak orang sudah nggak bijak. Japar, dek. Karena sila keempat Pancasila sudah dirubah. Kan sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan kan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang mah geus eueuh sila keempat teh. Kan orang dituntut untuk bijak kan? Orang yang bermusyawarah adalah orang yang punya hikmah dan bijak, baru bermusyawarah. Ayeuna mah henteu. Ayeuna mah diganti ku voting. Kan Pancasila itu kan dasar negara kan? Orang harus bisa berpancasila, melaksanakan Pancasila sebelum mengerjakan apa-apa kan, sebagai warga negara, sebagai pemerintah. Ayeuna mah dirubah. Sila keempatnya, gara-gara sistemnya undang-undangnya dirubah, jadi pemilu, jadi voting. Mang Yana tidak suka pemilu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sila keempat. Harusnya bermusyawarah, tempatnya di mana? Di gedung MPR. Ayeuna mah ku pemilu. Kalau wah, mang mungkin itu mah mamang golput. Enggak, bukan golput. Ganti dulu sila keempatnya. Dengan kerakyatan yang dipimpin oleh paku coblos di dalam bilik suara. Lamun sila keempatnya itu orang karek udah nyoblos. karena kan isinya umum gitu kan. Umum. Lamun sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh paku coblos di dalam bilik suara, saya mau nyoblos. Tapi selama sila keempatnya bermusyawarah, itu bukan coblos. Bermusyawarah itu dengan pikiran tenang, bijak, pakai ilmu, bermusyawarah. Lamun coblos pakai paku, pakai paku teh nyoblos tarang, nyoblos kepala, nyoblos dada, nyoblos angka, judi. Karena undian. Sugan we menang si iya, sugan we menang si iya. Judi kan? Judi. Musyawarah bukan judi. Logis teh cik urang nanya. Japar umur 2 hiji, dede umur sabaraha? 2 hiji. Di umur 21 kalian, sekarang ku Uwa dipenta, atau ku Mang dipenta, bener teh musyawarah yang coblos sarua? Beda, kata geus musyawarah, ini voting, coblos, beda. Tapi kan kalau di voting itu kan nyoblos adalah kan pemilihan gitu kan, kita Ya. yang milih kan banyak. Nah, dari antara calon gitu kan, calon misalnya calon presiden 3 gitu kan. Dalam banyak suara itu kan pasti satu orang Iya. pilih satu gitu kan. Iya. Dikumpulin lah semua. Oke. Yang ratingnya tinggi, persennya tinggi, ya udah itu menang gitu Oke. kan. Bukan artian dalam undian gitu kan. Jadi, Orang itu. prinsip one man one vote, voting 50+1 kan? Ngerti nggak 50+1? Artinya Oh gini, voting itu one man one vote, prinsipnya 50+1. Kalau dari 100 orang, berarti kan 50 hiji nu menang, 49 kalah. ya Itu prinsip voting. Dari 100 orang pemilih yang menang, jika ada 51 orang yang menang, berarti 49 kalah. ya. Oke, pertanyaannya. Ada 100 orang pemilih. Ya. Benar? Nah, 50 sebagian profesor, sebagian anak SD. Terus 49 itu ternyata profesor semua. ya 50 hiji tukang kindeu. Kira-kira negara bakal bener mau dipimpin ku tukang kindeu?
Ya gini, kan itu Ente. sekarang rakyat kan yang suruh Iya kerja, rakyat, ya. makanya tadi 50+1. Hitler, tahu Hitler? Nggak tahu. Nazi, oke. Anggaplah Nazi, benar deh. Hitler itu pemimpin Jerman di zaman Perang Dunia Kedua. Hitler bilang begini, jika yang satu orang itu yang menentukan saya, karena 50+1 kan, berarti ya posisinya kan 50 jeung 49, ya kan? Berarti saya hiji deui kan? Berarti sisa satu orang kan? Kata Hitler, jika satu suara lagi yang menentukan adalah saya, ngapain ada voting? Gini gua aja dipegang, nggak usah ada voting. Ngerti tak? Itu kan Jerman kan ya. Itu perumpamaan kata Hitler. Hitler menolak pemilu dengan narasi begitu. Kalau yang satu menentukan orang itu adalah saya, ngapain ada pemilu? Nggak usah ku aing cekal aing malah. Beres, kabeh. Voting. Hasil musyawarah nggak gitu. Ayeuna Bapana Fajar punya anak 3. Fajar, Jafar, Seneng. Liburan. Fajar ke mana? Ke Bali. Jafar ke mana? Hayang ke Raja Ampat. Neng pengen ke mana? Neng pengen ke Aceh, ke Sabang. Ek dimusyawarahkeun, ek di voting. Ya tergantung kan kalau itu mah. Pertanyaannya, mau di voting atau dimusyawarahkeun? Ya musyawarah lah kayak gitu mah. Itu contoh kecil dari 3 suara. Kalau dicobloskeun, nya ternyata 2 memilih Raja Ampat atau 2 memilih 1 memilih Sabang, ek ditinggalkan budak eta ke dibawa. Ya kan itu baru milih. Iya, terus akhirnya dia tidak mau ikut. Mau gak mau harus ikut. Paksaan dong kalau gitu. Bukan paksaan. Karena kan keluarga. Iya, keluarga. Ini makanya dikasih contoh analogi kecil, keluarga. Ke hayang ka Sabang tapi 2 milih Bali. Yang masa tidak kilo betah duitna. Kira-kira enak nggak buat si Neng nggak ikut? Pasti tidak akan enak. Tapi kalau dimusyawarahkan dengan pertimbangan, oh begini-begini, pasti aman. Iya, tapi kan maksudnya sebelum ada voting itu kan musyawarah dulu, baru voting. Bukan. Harus ada perjanjian dulu, harus ada perjanjian. Mang Yana kasih tahu. Jika musyawarah belum mufakat, ya, itu bukan diselesaikan oleh voting, tapi istiqoroh dulu, berhenti dulu. Mufakat itu karena saya dari musyawarah kan. Karena musyawarah tuntunnya dari Al-Quran. Siapapun agamanya, bermusyawarah adalah pakai ilmu dan dengan hikmah dan bijaksana. Kalau voting itu tidak bijak. Voting itu tidak bijak. Sistem sejarahnya voting itu di Romawi kuno. Kerajaan, negara, kerajaan dicepengku, keluarga kerajaan terus. Kaum proletar dihandap, kaum buruh ngambek ya. Goblok, ya negara dicekel ku kerajaan terus. Kumacarannya rakyat aya di luhur. Dibikinlah sistem voting. Runtuh tak kerajaan Romawi. Salah satunya begitu. Dan semua rata-rata yang voting di organisasi pasti like and dislike yang pakai duit. Kalau udah itu judi, makan duit. Pasti itu. Itu voting. Mungkin Mang Yana penyampaiannya kurang elegan, seperti nggak seperti akademisi yang lain. Tapi prinsipnya voting itu 50+1. Makanya kata Hitler begitu. Ada lagi satu orang tokoh. Rumahnya di Keliningan. Asli Tanah Abang. Pindah ke Bandung, namanya Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi itu tokoh PWI, mantan ketua PWI. Dia bilang begini, demokrasi Pancasila itu tidak kenal hitung-hitungan suara. Demokrasi itu, maksudnya Pancasila itu tuhnya, demokrasi Pancasila tidak kenal hitung-hitungan suara. Demokrasi itu tidak kenal voting. Kok bisa disebut tidak kenal hitung-hitungan suara? Karena perintah di sila keempatnya adalah musyawarah, bukan voting. Iya soal politik kayaknya. Gitu. Karena sistem pemilu itu, voting itu masuk Indonesia tahun kapan? Tahun 55 pertama voting pemilu. Pernah belajar sejarah? Pernah, tapi nggak jauh. Pemilu pertama di Indonesia tahun 55. Dasarnya dari mana? Kan harus ada dasar segala sesuatunya. Pemilu 55 itu dasarnya UUDS 50. Undang-Undang Dasar Sementara 50. Loh kok bisa ada Undang Dasar Sementara 50? Hasil perjanjian di Den Haag. Konferensi Meja Bundar, pernah dengar?
Nah, kenapa ada konferensi meja bundar? Karena Indonesia perang jeung Belanda, perang agresi militer. Kenapa terjadi perang agresi militer? Karena Belanda tidak bisa menerima kemerdekaan 17 Agustus. Kemerdekaan bangsa. Bangsanya dulu merdeka tanggal 17 Agustus, 18 Agustusnya dibentuk negara. Belanda menerima kemerdekaan Indonesia di perangan gitulah. Mawa nikah Amerika. Ya, Indonesia menerima perang lah, agresi militer 1, agresi militer 2, sampai terjadi perjanjian-perjanjian berakhirnya di Den Haag. Sok tenanawan cek Belanda teh. Urang mah mau ngakui 17 Agustus, kamu harus mengakui yang 49. Indonesia terbagi 3 lah, timur, tengah, barat. Kan jadi serikat kan? Ya.